Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sitorus. Saya berasal dari daerah tebing tinggi dan sekarang saya menetap di Indrapura. Awalnya saya itu adalah, ini mengingat ke belakang sedikit ya, 12 tahun yang lalu saya adalah seorang kafir. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, saya mengenal Islam, kemudian alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah saya mengenal dakwah priority, dan melalui dakwah priority ini saya mengenal Islam secara di dakwah priority ini saya semakin dakwanya makin kencang dan semakin tetap istiqomah dan semoga bisa menjadi istri yang solihah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasma Siti Habja. Saya berasal dari Dolok Masihul, Sumatera Utara. Alhamdulillah, saya ingin sedikit menceritakan awal mula saya lunas hutang. Masya Allah, setelah bergabung di dakwah priority, kami mendapatkan banyak pelajaran, salah satunya yaitu lunas utang, sakofah cemerlang, bisnisnya berkembang. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari komunitas ini, nggak hanya cuman menceritakan tentang lunas utang, tapi kita dibimbing untuk mencerdaskan pemikiran kita supaya lebih cemerlang. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bergabung ke dakwah priority atau mau segera lunas hutang, bisa masuk ke komunitas dakwah priority karena dakwah priority itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah itu tadi cuplikan kegiatan kita di komunitas dakwah priority. Jadi memang kita aktif ya ibu-ibu ya untuk mendakwahkan ke umat bagaimana keterikatan kita terhadap hukum-hukum Allah ini, khususnya tentang riba yang memang harus didakwahkan kepada umat gitu, bahwasanya riba itu adalah haram misalkan seperti itu. Baik, di sini ustazah kita sudah hadir. Nah, kita akan menyapa-nyapa dulu ya. Sebelumnya saya perkenalkan ustazah kita ini sebenarnya sudah ini kedua kalinya beliau menyampaikan tausiah di sini ya, sudah ini kedua kalinya. Dan beliau ini Ustazah Rindianti Septiana. Beliau seorang aktivis dakwah juga, dan beliau founder dari Majelis Darun Nawawi yang ada di Medan ya. Kemudian beliau juga seorang penulis ya. Baik, mungkin Ustazah sudah hadir ya. Nah, boleh Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, Masya Allah ya Ustazah, ya Allah. Iya, Masya Allah. Ya, baik, sebelum Ustazah menyampaikan tausiahnya, tema kita pada malam hari ini adalah mengenai tentang lisan yang mulia. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada lisan yang mungkin tidak kita jaga ya kan, atau keceplosan atau tidak sengaja lah gitu, katakanlah seperti itu. Nah, tiba-tiba ini bagaimana ini kan seperti itu. Nah, baik. Di sini Ustazah akan memaparkan secara rinci, secara jelas bagaimana ketika kita nanti lisan yang mulia itu seperti apa gitu. Baik, sekali lagi kepada ibu-ibu ya, kepada akhwati fillah yang tidak ada uzur syar'i, boleh dibuka kamera ya, karena salah satu adab menuntut ilmu adalah kita langsung bertatapan dengan guru kita. Baik, kami persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya atau materi yang akan Ustazah jelaskan kepada kami pada malam hari ini. Kepada Ustazah, tafadhol mashkur. Alhamdulillah, Ibunda Solihah yang hari ini hadir dalam majelis bersama komunitas dakwah priority. Kita hari ini akan membahas terkait dengan lisan yang mulia. Kenapa
malam ini kita membahas tentang lisan karena perkara ini yang sangat relate ya, yang sangat apa ya, sangat sering terjadi di tengah-tengah kita dan apalagi kita sebagai seorang yang sering berbicara, berinteraksi. Nah, maka lisan inilah yang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Ya. Em, saya memahami bahwasannya tidak tidak mungkin ya bagi seorang perempuan, khususnya bagi seorang ibu, itu tidak banyak berbicara. Ya. Karena memang salah satu peneliti ya yang ada, seorang peneliti itu mengatakan bagi seorang perempuan itu dia menghabiskan waktunya untuk berbicara dalam satu hari itu bahkan sampai 20.000 suku kata yang akan dia keluarkan. Sementara laki-laki itu hanya 3.000 sampai 4.000 kata yang dia keluarkan. Nah, artinya memang potensi ya melakukan kesalahan adalah bagi mereka yang suka berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Nah, bagi kita yang hari ini sebagai seorang muslimah ya, kita harus memahami bahwasannya dalam setiap amal itu harus terikat dengan syariatnya Allah. Nah, begitu juga dalam beraktivitas, dalam berbicara, berinteraksi, semuanya harus terikat dengan syariat Allah. Maka ketika kita memahami itu, penting bagi kita untuk ketika berinteraksi kepada sesama manusia itu menjaga lisannya dari perkara yang bisa membinasakan dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi Imam Ibnu Rajab itu mengatakan kotornya hati manusia itu karena beberapa hal. Yang pertama, karena seringnya berinteraksi atau banyaknya berinteraksi. Yang kedua, karena banyaknya berbicara. Yang ketiga, karena banyaknya memandang. Yang keempat, karena banyak makan. Dan inilah ketiga atau keempat hal inilah yang membuat manusia akhirnya sering mengotori hatinya. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi banyak bicara itu potensi salahnya juga banyak. Tapi bukan berarti jadinya harus diam terus gitu. Ada waktunya kita harus berbicara, apalagi itu membicarakan kebenaran Islam, apalagi sedang mendakwahkan Islam, apalagi sedang dalam memberikan pengajaran Islam. Kita butuh bicara. Tapi ada kalanya kita menahan diri kita untuk berbicara. Tidak dikatakan oleh para ulama, orang yang sering berbicara, bahkan sering menjawab banyak hal, itu dikatakan orang yang hebat dan pintar. Tidak. Karena ukuran hebat dan pintar bukan karenanya dia mampu berbicara, karena bagusnya retorika, tidak. Tapi justru orang yang hebat itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Kan hari ini banyak orang belajar ingin jadi seorang speaker ya. Atau dia sampai belajar public speaking. Saya punya teman, suaminya itu pengajar public speaking. Jadi trainer public speaking. Yang kalau belajar dengan suaminya, itu bisa merogoh kocek sampai 5 juta sekali forum. Itu masih public speaking. Nah, hari ini banyak manusia yang mau belajar public speaking. Karena apa? Untuk meyakinkan banyak orang, untuk bisa menggoalskan proyeknya, untuk bisa meyakinkan mitra kerjanya. Tapi tidak banyak yang orang mau belajar dia. Padahal dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab tadi, banyak berbicara, banyak berinteraksi, banyak memandang, banyak makan, itu semua yang bisa menyebabkan kotornya hati manusia. Maka penting sebenarnya bagi kita hari ini juga belajar untuk diam. Jadi bukan selamanya diam itu emas, tapi ada kalanya diam itu menyelamatkan. Nah, inilah pentingnya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Kapan kita berbicara, kapan kita diam. Nah, Allah mengatakan dalam Quran surah Kaf ayat 8, Allah berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Coba, kita hari ini, ya saya hari ini, itu tidak sendiri, saya bersama dengan malaikat di kanan kiri saya. Ada malaikat rakib dan atid yang saat ini sedang mencatat kita semua. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita sekarang, itu malaikat juga mengetahuinya. Dan itu bisa menjadi catatan jika ya tadi niat yang ada dalam hati kita, kemudian kita amalkan, baru dia tercatat. Tapi kalau belum, dia belum menjadi sebuah catatan. Ya, kalau sudah dijalankan baru menjadi sebuah catatan. Nah, itulah dia.
bahwasanya kita tidak akan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Maka hendaknya kita memastikan di setiap tempat kita, dimanapun kita berada, kita eh, menyadari bahwasanya kita terhubung dengan Allah, bahwasanya kita adalah ciptaan Allah, kita makhluknya Allah, maka dengan itu kita akan menjaga diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan baik dari perbuatan kita maupun lisan kita. Eh, para ulama mengatakan sesungguhnya ya yang tidak pernah bisa selamat dari manusia ya, artinya manusia yang lain dengan manusia yang lain adalah lisan dan tangannya. Kedua hal ini yang sering tidak menyelamatkan manusia yang lainnya. Jadi di antara manusia itu sering melakukan kezaliman, kalau tidak dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Dua hal ini saja. Nah, kita akan berpikir sekarang, apakah selama ini ya, apakah kita berbicara dengan suami, apakah kita sedang mendidik anak-anak atau sedang mengajarkan anak-anak, atau kita berinteraksi dengan kedua keluarga, kedua orang tua kita atau keluarga kita, atau tetangga kita, atau siapa yang hari ini menjadi sahabat kita, seringkah kita menyinggung perasaan mereka? Atau sudah berapa banyak yang kita lontarkan dari lisan kita yang ternyata itu menyakiti hati mereka. Nah, eh, ini akan menjadi gambaran ya. Kalau kita memang berupaya ingin terikat dengan syariat Allah, maka salah satunya adalah kita juga terikat bahwasanya dalam Islam ada adab, ada aturan ya, bagaimana mengatur manusia ketika berinteraksi, bagaimana Islam menjaga manusia agar tidak sembarangan atau serampangan dalam mengeluarkan kata-kata. Ya, selanjutnya bisa diganti slide berikutnya. Ya, itu cepet banget udah keempat. Naik dulu ya Kak. Ya Mbak ya, ke atas dulu kita. Iya. Ada beberapa hal yang harus kita hindari lewat lisan kita. Apa saja itu? Nah, ini yang menjadi aturan ya, yang diatur oleh syariat, yang diatur oleh Islam kepada setiap muslim. Yang pertama, membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Nah, biasanya ini memang sangat apa ya, susah ya untuk ditinggalkan ya, untuk tidak cari tahu gitu. Kalau hari ini orang sekarang bilang jadi manusia kepo ya. Aduh, rasanya kalau nggak ada informasi hari ini tentang siapa gitu, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Seperti masak sayur asem gitu, kayaknya kurang asem gitu ya kalau nggak ditambahin tomat sama apa namanya asam potongnya gitu, ditambahin banyak gitu. Jadi dia butuh sesuatu yang dia bicarakan, padahal itu bukan bagian dari yang harus dia lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim ialah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Nah, hari ini banyak yang bukan menjadi urusan kita, kita urusin. Nah, urusan kita nggak siap-siap, nggak selesai-selesai. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim ialah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Jadi kalau bukan urusan kita, ya harusnya kita tinggalkan. Tidak perlu mencampurinya, apalagi itu masalah rumah tangga orang lain. Kecuali kita diminta untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya, diminta nasihatnya. Nah, barulah kita akan membantu, itu pun atas izin yang punya rumah tangga. Nah, artinya kalau demikian, janganlah suka membicarakan sesuatu yang bukan urusan kita. Kemudian yang kedua, mengutuk. Mengeluarkan kata-kata yang mengutuk atau melaknat yang justru menjauhkan diri dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini seringkali ya di tengah-tengah kita gitu ya, sebenarnya kita tuh nggak mau ngejek gitu ya, tapi kok keceplosan kita bilang, ih si apa itu si kulit hitam itu sudah datang misalnya, atau si cipit itu, atau ya kita nggak sampai menghujat fisiknya. Ya, kita mengeluarkan kata-kata ya bahkan mungkin kalau laknat ini jarang ya, tapi mungkin kalimat makian gitu ya dengan mengatakan sesuatu yang datangnya dari binatang misalnya, dia sebut apa gitu kepada saudaranya, saking marahnya gitu ya. Nah, atau di tempat umum misalnya kita melihat siapa terus kita belak-belakan mengatakan misalnya ih bau badan ya gitu.
Padahal itu menyakiti hati saudaranya. Kalau memang benar dia bau badannya, sudah kita sabar dan kita diam gitu. Tidak perlu kita sampaikan. Ada di mana kondisi, ya realitanya demikian, tapi tidak perlu kita ucapkan. Karena justru kalau kita mengucapkan, itu akan menjadi kegaduhan, akan membuat musuh bermusuhan, akan membuat sakit hati, dan banyak hal. Nah, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengeluarkan ucapan yang kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau ini yang kita pahami, tentu kita akan berhati-hati untuk mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, apalagi mencela fisiknya. Adakah hak kita mencela fisik ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan? Maka hendaknya diam, tahan lisan ini untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan bagi mereka yang tidak mau mendengarnya. Misal, sudah lama berumah tangga tapi belum ada keturunan, mandul ya. Apalagi bicaranya di hadapan yang sedang kita bicarakan, ya orang yang sedang kita bicarakan. Tidak baik seperti itu. Maka kita itu harusnya menjaga lisan kita, tidak mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengeluarkan ucapan yang kotor kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, melebih-lebihkan atau mengulang perkataan tanpa ada manfaat. Saya kalau udah ngisi jemaah ya, ngisi ibu-ibu majelis talim, perwiridan di sini di Medan, itu seringkali saya tanya ibu-ibu, kalau dititipkan uang biasanya kurang atau nambah? Biasanya kalau dititipkan uang berkurang. Nah, kalau dititipkan kata-kata, biasanya berkurang atau bertambah? Bertambah. Nah, itulah dia manusia. Jadi kalau sudah dititipkan rahasia misalnya, dia bisa menambah-nambahi. Bahkan ada potensi ya untuk mengarang cerita. Ya mungkin pas saat sekolah itu kelebihannya kali ya mengarang cerita. Jadi punya potensi mengarang cerita, tapi nggak dituliskan, tapi dengan membicarakan untuk menambah-nambah ceritanya. Nah, ada kalanya juga misalnya menitipkan rahasia. Nah, kemudian dia ngomong sama temannya, tapi jangan bilang-bilang ya, karena katanya jangan bilang-bilang, nggak boleh katanya. Lah, temennya ngomong lagi kepada yang lain, juga mengatakan, jangan bilang-bilang ya, gitu. Kata dia nggak boleh bilang-bilang, dan akhirnya menjadi rahasia umum. Nah, itulah dia. Akhirnya satu kampung tahu semua. Dari awal yang tadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulang perkataan atau melebih-lebihkan. Makanya sampai ada dikatakan oleh Rasulullah, tidak semua hal yang kamu dengar itu harus kamu sampaikan. Justru itu akan mendatangkan ya kezoliman atau keberbahayaan. Jadi tidak semua yang kita dengar harus kita disampaikan dan bahkan bisa sampai jatuh kepada dusta kata Rasulullah. Maka itu bisa sampai kepada dusta. Jadi nggak semua hal yang kita dengar itu harus kita omongin gitu. Apalagi itu akan menghancurkan sila ukhuwah, akan memecah belah di antara sesama muslim. Nah, hendaknya menahan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya berbicara secukupnya sesuai kebutuhan. Maka beruntunglah mereka yang mampu menahan lidahnya dari berbicara yang melebihi porsinya dan mau membelanjakan kelebihan dari harta yang dimilikinya di jalan Allah. Jadi kita harus tahu ya, ternyata orang yang mampu menahan diri itu adalah orang yang selamat. Ya, jadi dia termasuk orang yang beruntung gitu. Karena potensinya untuk salah dan menyakiti hati orang lain itu sedikit sekali gitu. Maka dia akan berbicara, ya jika itu kebaikan dan kebenaran, baru dia akan katakan sesuatu. Tapi jika tidak ada kebaikan dan kebenaran di sana, sebaiknya dia tidak melakukannya, dia diam. Maka beruntunglah dia. Kita lanjutkan ke poin yang keempat. Nah, ini sangat digandrungi ya, semua kalangan ya. Bapak-bapak juga ada yang gibah ya. Saya tahunya setelah menikah. Saya kira laki-laki itu nggak suka gibah gitu. Tapi ternyata bapak-bapak juga suka gibah gitu. Nah, tapi mungkin bapak-bapak gibahnya nggak kayak ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tuh gibahnya tuh dari A sampai Z itu. Panjang ceritanya. Kalau bapak-bapak paling kalau cuman ya adalah mungkin sekilas gitu ya celetukan atau apa gitu. Tapi juga melakukan yang hal yang sama. Makanya tidak ada yang selamat dari mulutnya manusia. Itulah dia. Nah, apa yang
terkait dengan ghibah itu menyebut-nyebut kesalahan seseorang tanpa sepengetahuannya. Jadi kan faktanya memang demikian kita bilang kan gitu. Tapi tidak perlu. Makanya saya bilang ada di mana yang kita tahu faktanya demikian atau realitanya demikian. Tapi karena ini menyangkut aib saudara kita nggak usah membicarakannya. Bukankah Allah mengatakan aku telah menutupi aib-aib hambaku. Bahkan nanti di yaumil akhir ada seseorang yang terpeleset dia di jalan di jembatan Shirathul Mustaqim ya. Jembatan Shirathul Mustaqim itu pinggirannya itu terbuat dari duri-duri ya. Ya, dari duri-duri yang ketika terpeleset ya seseorang itu eh, tergantung-gantung ya, dia menggantung di apa? Di pinggiran jembatan itu ya yang dari duri-duri itu. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, kenapa aku terjatuh? Kenapa aku tergelincir ya Rob? Sampai aku tidak mampu lagi berjalan di jembatan ini." Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya ada saudaramu ya yang tidak ridho denganmu karena saat dunia kamu membuka aibnya. Nah, itu yang Allah berikan kepada mereka yang ketika di dunia membuka aib saudaranya. Ya, dia akan tergelincir di jembatan Shirathul Mustaqim. Yang di bawah jembatan Shirathul Mustaqim itu ada api yang sedang berkobar-kobar, itu adalah api neraka gitu yang sedang menyala-nyala. Nah, coba kebayang ya, ketika Allah mengatakan aku sudah menutupi aib-aib hambaku, apa hak kita membuka aib saudara kita? Atas dasar apa? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya yang menjelaskan ini. Jadi kalau sudah ada aib saudara kita, tutupilah rapat-rapat. Apalagi aib saudara kita yang sudah tiada. Tidak perlu kita bicarakan lagi, karena salah satu adab kita kepada mayit yang sudah jadi mayit adalah tidak menceritakan keburukan mereka. Maka doakan mereka yang sudah tiada. Bukan lagi menceritakan, iya, wah itu waktu hidup, ya Allah. Pelit kali Wawa itu. Nah, nggak pernah mau ngasih. Punya jambunya, halaman rumahnya tuh lebat jambunya. Tapi pelit kali. Nah, sekarang udah meninggal. Dibawanya itu pohon jambunya. Kan enggak. Nah, cobalah. Sudah meninggal. Tidak usah diceritakan lagi pelitnya beliau. Tapi doakan ya Allah. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah terangi kuburnya. Karena itulah bagian dari kita punya adab kepada mayit yang sudah tiada ya. Yang sudah menjadi almarhum. Kemudian yang kelima, adu domba, namimah. Nah, ini biasanya kalau udah nggak suka sama siapa gitu kan, dia ngajak-ngajakin. Kamu kawanan ya sama dia? Ih, ngapain? Aduh, nggak usah deh kawanan sama dia gitu. Dia nggak baik. Padahal selama ini dia baik sama kita. Nah, terus kita bingung kenapa kita harus nggak baik sama dia gitu. Ih, tahu nggak dia tuh udah menceritakan aibnya. Ih, dia tuh begini begono segala macam. Nah, akhirnya ya terjadilah adu domba yang tadinya bagus-bagus saja hubungannya, akhirnya tidak baik hubungannya. Karena siapa? Karena tadi ada pengadu domba. Padahal manusia, tapi ya dia disebut sebagai pengadu domba. Namimah. Nah, dikatakan pembicaraan di antara orang-orang yang ini suatu pihak mengungkapkan sesuatu yang dibencinya atau kabar yang didapatkan dari orang lain termasuk pula membocorkan rahasia. Jadi kita makanya ini bukan karakternya muslim gitu. Adu domba ini karakternya orang kafir gitu. Tapi kita ambil karakternya orang kafir untuk kita jalani itu, untuk kita lakukan gitu. Makanya sesama muslim itu tidak ada saling mencurigai, saling mentajasusi gitu kan, saling mencari-cari kesalahan, tidak. Sesama muslim itu harusnya kita berprasangkanya baik. Ya, husnuzon diutamakan, memberikan uzur kepada saudaranya. Kalau ulama mengatakan kalau harus memberikan 1000 uzur kepada saudara kita untuk kita tidak berprasangka buruk kepada mereka, maka lakukanlah. Karena dengan kita sudah memberikan uzur itu apa? Uzur itu alasan yang membuat kita akhirnya menerima kondisinya, ya, tidak membuat dia akhirnya merasa bersalah gitu. Misalnya dia sakit, ya sudah, ya kita prasangka baik dia sakit, kita doakan. Nggak perlu kita bilang, alah kemarin aja baru ketemu, tadi aja masih WA-an, kok tiba-tiba sakit? Jangan-jangan emang dia begini begitu. Nggak perlu. Maka berikanlah uzur itu. Kalau itu membuat kita tidak berprasangka buruk kepada saudara kita. Bukankah berprasangka buruk kepada sesama muslim adalah dosa? Ya. Jadi namimah ini adalah suatu hal yang berbahaya ya di tengah-tengah kita, dan hari ini kita diadu domba. Diadu domba dengan bahkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh gitu loh.
Ya, misalnya, ih kamu bergurunya sama siapa? Sama ustadz ini. Ih jangan, kita jelek-jelekkan ustadznya. Kita jelek-jelekkan ustazahnya. Ih nggak usah lah ke majelis itu, nggak bagus. Padahal kita tidak pernah masuk ke majelis itu. Berdosa kita melakukan adu domba begitu. Hingga membuat orang tuh jadinya membenci. Yang tadinya tidak membenci jadi membenci. Itu berdosa. Dan Nabi mengingatkan kita, tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan namimah atau adu domba. Jadi di mana tempatnya kalau nggak di surga? Ya neraka. Mau jadi temenan sama orang kafir di neraka? Kan enggak. Maka janganlah melakukan adu domba. Nah, kemudian yang keenam, debat kusir. Perdebatan yang menjadikan seseorang bermusuhan dengan sesama saudaranya, saling memenangkan pendapat masing-masing tanpa menyandarkan pada hakikat kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi saling adu argumen, kuat-kuatan gitu ya. Siapa yang paling benar gitu. Tapi bukan untuk dalam rangka mencari kebenaran, tapi ingin merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Nah, kadang-kadang nih di media sosial ya, komentar-komentar misalnya membahas apa, ada yang tidak terima, dia bilang nggak begitu penjelasannya. Nah, ditambahin lagi gitu. Makanya kalau kita sudah dalam ruang media sosial, hendaknya kita menghindari debat kusir yang seperti itu. Jadi kalau ada yang mengajak untuk berdebat, kemudian mempertanyakan banyak hal, sebaiknya kita arahkan untuk bertemu saja. Ya, karena ruang kita dalam media sosial, misalnya Facebook, ya Instagram dan sebagainya, itu sangat terbatas. Dan biasanya tulisan gitu ya, itu dibaca sesuai dengan hati pembacanya gitu. Contohnya aja kalau kita baca WA, kalau dalam kondisi lagi kesel, lah padahal tulisannya nggak, misalnya baik-baik aja, cuman kondisi kita lagi kesel aja gitu kan, lagi nggak enak hati. Ya kita bilang ini sih WA-nya begini gitu. Nah, coba diami dulu WA-nya, nggak usah dibalas dulu, baca dulu lagi pelan-pelan. Di saat kondisi hati lagi baik, lagi tenang, pasti akan berbeda sikap kita. Makanya kalau mungkin ada adu argumen, pendapat sama teman di WA, sebaiknya jangan segera dibalas. Ketika dia bicarakan apa, diam dulu. Kalau saya suka bilang gitu, diamin aja dulu. Nanti bacanya kalau udah tenang, pasti nanti kita nggak akan terpancing. Walaupun misalnya kalimat-kalimatnya menyinggung perasaan misalnya. Tapi kita akan membalasnya dengan kondisi yang bijaksana gitu. Jadi nggak semua hal harus kita jawab. Nggak semua hal harus segera kita balas. Apalagi misalnya sama suami ya misalnya ada hal yang berbeda pendapat dengan suami, misalnya suaminya belum ngaji atau belum mengkaji Islam, istrinya sudah ngaji misalnya. Nah, istrinya merasa lebih lebih pintar gitu karena udah paham agama kan. Nah, istrinya bilang nggak begitu, itu haram dan sebagainya. Suaminya nggak terima gitu. Ya, ada kalanya tidak saat itu harus dibicarakan semuanya gitu. Dia butuh waktu, ya, butuh waktu untuk berbicara. Nah, itulah namanya kenapa ada juga dalam Islam itu cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi eh, Rasulullah SAW itu mengajarkan ketika kita berbicara hendaklah memelankan suara perlahan-lahan dan diulang. Tidak sekali, tapi 3 kali kalau bicara. Jadi diulang perkara yang sama, tapi pelan-pelan dengan suara yang tidak tinggi gitu. Biar yang menjadi lawan bicara kita memahami apa yang kita bicarakan. Dan insya Allah tidak akan memancing emosi. Tapi kan kadang-kadang atau seringnya ya lupa. Kalau udah kesel ngomongnya tuh cepet banget. Apalagi ibu-ibu. Katanya Allah segala macam gitu. Sampai suaminya bilang gini, ngomong apa? Saya nggak paham. Ibu tuh ngomongnya cepet banget, udah cepet, intonasinya tinggi, saya bingung semuanya penekanan, kata suami. Itulah papa, itulah ayah, itulah abi, nggak pernah tahu, nggak mau ngerti, bla bla bla. Ya Allah. Makanya inilah kenapa kita butuh memahami bagaimana kita berkata-kata, punya adab dalam bicara, kita tahu lawan bicara kita siapa, kita tahu menghargai orang lain. Nah, makanya ini yang membuat hubungan itu akan baik. Apakah hubungan dengan suami, hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga, dan lainnya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, kami kembali mengingatkan ya kepada kita, eh,
Janganlah kamu mendebat saudaramu, janganlah kamu bercanda dengannya dengan canda yang dapat menyinggungnya, dan janganlah kamu menjanjikannya suatu janji lalu kamu mengingkarinya. Jadi ini peringatan kepada kita. Jadi kalau sudah bercanda, jangan kelewatan. Bercanda itu juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kan cuma canda, apalagi sekarang ya anak sekarang bercanda gitu ya, bercanda. Masa bahkan agama tuh dicandain gitu kan. Diprank ibunya, terus suka ngeprank istrinya atau ngeprank suaminya gitu. Terus kita bilang bercanda, udah kesel itu kan. Karena memang tidak pas untuk bersikapnya. Terus dia bilang bercanda. Nah, bercanda itu juga dihisap oleh Allah. Saya pernah buat tulisan itu. Tahun 2002 saya buat tulisan tentang bercanda dalam timbangan syariat. Jadi bercanda itu juga dihisap oleh Allah kan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Rasulullah tuh kalau bercanda serius. Gimana ya Rasulullah? Maksudnya bercandanya Rasulullah itu benar, bukan dikarang-karang. Contoh, Rasul suka berbicara kan dengan banyak orang, termasuklah ada dari kalangan nenek-nenek. Kemudian Rasul mengatakan kepada nenek-nenek yang dia temui gitu kan, Nek, tidak ada nanti nenek-nenek di surga. Semua di surga itu semua muda gitu. Terus nenek itu menangis. Ya Rasulullah, berarti aku tidak masuk surga. Tidak, Nek. Nenek nanti kalau sudah masuk surga jadi muda lagi. Oh, itu bahasa saya ya. Kan nggak mungkin gitu kan. Oh, Rasulullah ngomongnya, tapi redaksinya saya itu ya. Oh, begitu, kata neneknya. Yang tadinya sedih kembali senyum. Jadi mencandai nenek-nenek pun dengan kebenaran. Jadi kalau kita kan kalau udah canda tuh biasanya suka bohong ya. Ya, jadi nggak boleh. Kemudian janganlah kamu menjanjikannya dengan janji lalu kamu mengingkarinya. Jadi berjanji terhadap sesuatu, kemudian mengingkari gitu. Nah, seringnya kita bilang suka tidak sesuai janji atau tidak menepati janji ya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Allah kabarkan kan termasuk orang-orang munafik itu adalah dia ketika berjanji ya tidak dipenuhi, ketika amanah dia khianat, ya. Kemudian apalagi ada beberapa hal yang termasuk bagian dari orang-orang munafik. Nah, selanjutnya yang ketujuh, berkata kasar untuk menyakiti orang lain dengan tujuan menghancurkan lawannya. Nah, jadi kalau kita sesama muslim itu tidak diajarkan untuk saling bermusuhan, apalagi menjadi lawan. Sesama muslim itu adalah kawan, harusnya setia kawan. Kenapa? Karena dorongan keimanan. Karena Allah mengatakan kita bagaikan satu tubuh. Muslim itu satu tubuh. Jadi tidak ada mengatakan bahwasannya hari ini yang mengalami gempa ya di Maroko ya, kita bilang ya udahlah kan gempanya di Maroko bukan Indonesia gitu. Kenapa sih sibuk banget? Enggak begitu ucapan kita. Karena saudara-saudara kita di Maroko adalah muslim dan kita adalah muslim. Ketika mereka hari ini kehilangan anggota keluarga karena gempa, kemudian habis harta mereka karena gempa, harusnya kita punya rasa empati kepada saudara muslim kita. Kalau tidak bisa membantu dengan harta, tidak bisa membantu dengan tenaga, kita doakan saudara kita. Nah, itu harusnya sifatnya seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim yang lain melakukan tadi menyakiti hatinya dengan kata-kata yang kasar, kemudian dia coba untuk menghancurkan lawannya gitu ya, itu bukan karakternya seorang muslim. Apalagi kalau dia dalam kondisi susah kan, tuh kan, kasihan kan. Nah, sekarang dia belangsatan kan hidupnya, hahaha. Kita tertawa. Kalau kata orang Medan ya ada yang namanya apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya. Nah, jadi ini yang tidak boleh ada pada kita. Nah, Nabi bersabda, orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah Sarun. Siapa itu Sarun? Orang yang banyak bicara secara dibuat-buat hingga keluar dari kebenaran, atau yang selanjutnya ada al-mutasyadikun, orang yang memperpanjang bicaranya sampai memperolok manusia, dan mutafaihikun, orang yang memperpanjang bicaranya dengan kesombongan. Jadi kadang ada orang yang suka melebih-lebihkan padahal nggak benar omongannya. Kan banyak tuh ya, ya biasanya ini ya pedagang gitu ya. Wah, ini bagus barangnya, oke segala macam yang melebih-melebihkan. Padahal enggak seperti itu. Nah, makanya kan pedagang itu dikatakan
peluang masuk nerakanya cukup besar ya, karena kadang sering berdusta dalam mengusahakan dagangannya. Nah, itu para pedagang ini salah satu nasihat yang disampaikan, apa ya, peringatan keras yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Para pedagang itu suka berdusta, makanya hendaknya para pedagang itu harusnya sering bersedekah. Karena biasanya para pedagang itu suka melebih-lebihkan sesuatu yang tidak. Ya, misal, wah segala penyakit akan hilang dengan minum, beli obat saya. Wah, padahal yang menghilangkan penyakit bukan obatnya, Allah gitu. Tapi tadi bisa jadi bukan hanya obat itu yang membuat sakitnya bisa sembuh gitu. Bisa jadi dengan dia minum yang lain, tapi nggak tahu dia lupa minum apa. Nah, kemudian dia buat stempel ya, buat legalitas karena obatnya lah semua penyakit bisa sembuh. Nah, itu juga nggak boleh, itu namanya berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang kedelapan, berbohong dalam ucapan dan sumpah. Bahkan dia bersumpah, tapi bohong. Makanya orang sekarang katanya suka pakai sini ya, sumpah pocong ya. Ya, untuk memastikan. Karena kalau udah pakai sumpah pocong, kalau dia berdusta, maka akan ada balanya katanya gitu. Ya, saya nggak tahu, saya belum pernah ya. Tapi pernah nggak, kalau dalam Islam tuh namanya mubahalah. Mubahalah itu nggak pakai pakai pocongan. Siapa yang pernah bermubahalah? Bermubahalah itu artinya dia bersumpah atas sesuatu yang katanya dia tidak lakukan dengan apa namanya, di kepalanya dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang menjadi apanya? Kalau bahasa kita apa ya? Yang menjadi jaminannya ya Al-Quran. Jadi dia bersumpah di atas, jadi kepala di atasnya, kemudian dia bermubahalah. Maka mengambil sumpahnya kita. Nah, dan itu pernah dilakukan oleh Habib Rizik kalau nggak salah saya ya, di Indonesia. Beliau bermubahalah sama siapa gitu, saya lupa. Apakah dari kalangan buzzer ya? Kalau nggak salah ya, tentang sesuatu ya. Kalau dia berdusta, maka akan ada bala padanya. Tapi tidak menggunakan pocongan gitu. Dalam Islam ada namanya mubahalah. Dan itu juga pernah dan sering dilakukan oleh Nabi ya, bermubahalah. Para sahabat juga bermubahalah namanya dalam Islam. Semestinya kita berhati-hati dalam berbicara, wajib memperhatikan setiap kalimat yang kita keluarkan, karena kalimat yang telah terlontar pada orang lain, apalagi hal itu menyakiti hatinya, akan menyebabkan kita tergelincir pada dosa. Sebagaimana yang diperingatkan Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa dikatakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana seorang wanita rajin mendirikan sholat, rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tetapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW bersabda dan berkata, tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Astagfirullah. Padahal rajinlah sholat malam itu, gemar berpuasa di siang harinya, Senin Kamis itu nggak tertinggal, puasa-puasa sunnah yang lainnya nggak pernah dia tinggalkan, mengerjakan kebaikan, bahkan sering bersedekah, dermawan dianya. Tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisan. Maka Rasul mengatakan tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Astagfirullah. Jangan sampai amal kita semua hilang karena lisan kita yang begitu tajam kepada saudara kita hingga menyakiti hatinya. Ya, ini menjadi pelajaran baik untuk kita semua. Oke, selanjutnya di slide berikutnya. Maka lisan yang mulia itu yang seperti apa gambarannya yang harus kita jalani, harus kita terapkan pada diri kita. Nah, baginda Rasulullah SAW telah memberikan pedoman, mangkana yu'minu billah wal al-yaum al-akhir kul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau diamlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi siapa nih? Siapa saja? Artinya kita semua yang mengimani Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau diam. Nah, ada perbedaan di sini. Ada istilah yasmut ya. Saya mengambil dari penjelasan seorang ulama. Jadi beliau mengatakan begini. Dalam fikih itu, ya, Pak, makna yasmut dengan sukut itu sama-sama diam. Artinya dalam bahasa Arab. Nah, yasmut itu diam, sukut itu juga diam. Nah, tapi yang membedakan dikatakan kalau sukut, diamnya itu dalam kondisi dia kesel.
Dia diam, tapi dalam hatinya menggerutu. Dia bilang ini, ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa, aku diam aja kok, tengok aja nanti lah ya. Ada balasannya untukmu. Diam, tapi dia menggerutu dalam diri. Itu namanya sukut. Tapi diam yang diminta Nabi kepada kita adalah diam yasmut. Yasmut itu apa? Diam dalam kondisi kita ridho. Ya Allah, aku ridho. Kalau hari ini aku dikatakan tidak baik sama dia, kalau hari ini aku dihujat sama dia, kalau hari ini aku difitnah sama dia, aku ridho ya Allah. Jika itu akan mengangkat derajat keimananku kepadamu ya Allah, aku akan bersabar dan aku maafkan dia ya Allah. Itu yasmut. Diamnya tapi dia ridho. Dia kembalikan kepada Allah. Dia tidak akan membalas keburukan itu dengan keburukan lagi. Dia akan diam dan bersabar. Itu yasmut. Ridho, diamnya dalam kondisi ridho. Tapi kalau diam dalam kondisi dia mendumel, dia kesel, dia bilang suatu sampai dia menyumpah, tapi dia menyumpah gitu ya. Ya, maka itu diam yang dikatakan sukut dan itu tidak dilakukan oleh seorang muslim harusnya. Makanya perbedaan yasmut dan sukut itu juga dua hal yang harus kita pahami. Nah, pernah suatu kali Ibnu Abbas memegang lisannya. Ini saking lisan ini berbahaya ya. Kalau dia tidak dikendalikan dengan keimanan kepada Allah. Sampai Ibnu Abbas itu dikatakan memegang lisannya seraya berkata. Jadi dipegang nih. Kalau bahasa kita apa ya? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Cangkem ya? Apa lidah? Mulut itu apa bahasa Jawanya? Cangkem ya? Cangkem. Itu kasar ya. Itu namanya Jawa kasar ya. Apa sih? Lambe. Apa sih bahasa mulut itu apa ya? Nah, oke lah kita nggak bahas itu. Nah, saking Ibnu Abbas itu menjaga, ya nih jangan sampai nih si mulut ini membahayakan pun nanti di yaumil akhir. Apa dikatakan Ibnu Abbas? Kul khairan taknam au usmut taslam qabla an tandam. Yang artinya, hai lisan, hai lisan, hai lisan, katakanlah yang baik, niscaya kamu beruntung, atau diamlah, niscaya kamu selamat sebelum kamu menyesal. Dalam apa namanya Ahmad bin Hambal ya dalam kitab beliau dalam Fadail As-Sabah halaman 952. Pernah nggak kita ngomong gitu tuh sama mulut kita? Ya Allah, kenapa ini mulut ya Allah? Jagalah ini, jangan sampai ini menyakiti hati saudaraku ya Allah, apalagi menyakiti hati suamiku ya Allah, berdosa aku ya Allah. Aku marah-marah sama anakku ya Allah, padahal tidak sebegitunya harus aku lakukan. Harusnya aku bersabar saat itu. Kan kasihan hati anakku jadi sedih, menangis terisak-isak karena ini omelanku ini ya Allah. Andai saja nanti ya Allah di yaumil akhir, karena inilah aku jadi masuk neraka ya Allah. Betapa sedihnya aku ya Allah, terpisah dari keluargaku semuanya masuk surga karena lisanku ya Allah yang begitu luar biasa, tajamnya ini mulut membuat aku jadinya masuk neraka. Pernah nggak nanya gitu sama lisannya? Nggak pernah ya, biasanya kalau udah marah lupa ya. Habis itu ya gampang ya kan, maafin lah gitu ya. Ya alhamdulillah kalau dimaafkan, kalau tidak gimana ayo. Karena kalau sudah tersakiti oleh lisan ini, kita mungkin bisa memaafkan tapi sudah berbekas di hati. Nah, sesuatu yang berbekas di hati itu nggak bisa diobati kecuali apa? Yang pemilik hatinya mau meridhoi, dia akan mengobati dirinya sendiri. Makanya bahaya. Sesuatu yang sudah kita lontarkan itu nggak akan bisa kembali lagi, akan nggak bisa kita ambil lagi yang sudah kita lontarkan. Apalagi yang kita lontarkan adalah menyakiti saudara kita. Nah, makanya sebelum ngomong, mikir dulu. Apa ya? Ngomong nggak ya? Ya, makanya kalau sudah marah, diam. Jangan dilanjutkan dengan omongan, karena itu akan berbahaya. Nah, itu yang diajarkan ulama pada kita. Kalau marah diam, berwudu, ya kan, ambil Al-Quran, sholat 2 rakaat, masih marah juga, berbaring. Kalau masih marah juga, kesel, tidur, pejamkan mata, baca doa sebelum tidur, dan minta sama Allah, saat bangun, ya Allah, pastikan aku sudah memaafkan semuanya. Aku mau hidup tenang, gitu ya. Jadi, saya tuh pernah bukan didatangi sih, maksudnya dalam kajian. Jadi ada seorang ibu tuh tanya sama saya, dia dalam punya masalah gitu lah sama saudaranya. Jadi kena tipu lah, tapi sama saudaranya sendiri gitu. Marah-marah gitu, maksudnya dia kesel gitu. Ya orang ditipu kan. Jadi bagaimana ustazah, saya tuh kesal sekali, padahal saudara saya, tapi menipu saya. Oh, begitu ya. Terus saya bilang gini sama ibunya, Ibu mau nggak saya kasih resep supaya ibu tenang, ibu bahagia gitu ya. Ibu jadinya
Tidak kesel lagi, saya bilang. Mau. Apa itu yang harus saya lakukan? Pertama, ibu ikhlaskan dulu. Ketika ibu ditipu, ikhlaskan dulu. Insya Allah, dengan ibu mengikhlaskan, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari hari ini, dari nominal yang ibu kena tipu. Tapi ikhlas dulu, ibu. Tapi kan nggak bisa gitu aja, begitu. Nah, Bu, saya tanya yang kedua kalinya. Ini untuk yang selanjutnya saya bilang begini. Kalau ibu terus tadi dengan kondisi ibu menuntut kepada saudara ibu, dan toh dia juga tidak mau mengembalikan uang yang sudah ditipunya, apakah ibu akan tenang? Apakah tidur ibu akan nyaman, akan nyenyak gitu? Enggak, katanya. Saya tuh kepikiran terus, tidur saya susah. Aduh, katanya gitu. Hari-hari tuh saya tuh jadinya, aduh, berantakan katanya. Nah, padahal ibu bisa tenang, saya bilang. Kenapa? Orang yang sudah berbuat salah, kenapa kita yang harusnya jadi berantakan? Harusnya kan yang buat salah itu kan hidupnya nggak tenang kan? Tapi kenapa kita yang jadinya nggak tenang? Padahal kita kan korban. Iya, kan kita kan jadi mikirin betapa banyak uang kita. Nah, kembali lagi nih saya bilang, Ibu, apakah yang Allah berikan kepada Ibu semua itu adalah harta Ibu? Enggak, itu titipan. Ketika Ibu menyadari itu titipan dari Allah, maka gampang atau berhak nggak Allah mengambil titipan itu dari Ibu dengan cara apa saja? Ya, Ibu harus sadar itu kan? Iya, dia sudah mulai sadar tuh. Kalau itu titipan, ada hak nggak kita harus marah? Yang namanya titipan, kapan saja bisa Allah ambil dengan cara apapun. Walaupun kita nggak suka cara itu. Tapi gampang bagi Allah untuk mengambil titipan itu. Karena bukan milik kita, Bu. Nah, kalau sudah Ibu menyadari itu adalah titipan. Hari ini ketika Allah ambil, maka Ibu bersabar. Setelah itu apa? Minta sama Allah, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah bisa jadi dari apa yang dia ambil, di situ ada harta yang tidak bersih, ya Allah. Bisa jadi apa yang dia tipu itu harta yang tidak bersih yang itu ada pada kita dan Allah sedang membersihkan itu dari kita, Ibu. Dia beliau berpikir lagi beliau. Ya ya Ustazah. Terus beliau berkaca-kaca matanya. Terus saya bilang, Bu, Ibu berhak bahagia kan ya? Iya. Kenapa? Harusnya yang membuat kerusakan itu, yang menipu itu yang tidak bahagia, Bu. Karena dia telah melanggar syariatnya Allah, karena dia tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kenapa? Menipu orang lain. Makanya orang kalau sudah buat dosa, gelisahnya luar biasa. Dadanya tuh bergemuruh. Kalau sudah buat dosa begitu, dia akan bermaksiat. Ketika dia tahu dia bermaksiat, dia pasti akan merasakan, ya Allah, iya ya, aku tadi gimana ya? Itu luar biasa tuh akan keringat dingin tuh kalau orang punya salah begitu, dia akan resah, dia akan gelisah. Ketika orang memberikan nasihat dibilang kamu nyindir saya, iya gitu. Dia akan merasa terus. Gitu tuh kalau orang punya dosa tuh begitu. Ibu nggak seharusnya begitu, saya bilang. Karena ibu berhak bahagia. Bu, dengan melepaskan, jika itu yang terbaik yang datangnya dari Allah, maka sudah ikhlaskan saja. Kan kalau kita sakit perut, kemudian kita ke kamar mandi, lebih enak ditahan apa dilepaskan? Dilepas. Dilepaskan. Tenang kan? Kondisi perutnya akan pulih kembali kan? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Dunia ini ndak usah kita pegang erat-erat, saya bilang. Yang harus ibu cari itu adalah akhirat ibu. Kalau dunia ini sudah Allah jamin, Allah akan penuhi setiap makhluk yang hidup, Allah akan penuhi, ibu. Apakah dengan ibu ditipu itu ibu jatuh miskin sampai ibu nggak bisa makan? Saya bilang enggak, Ustazah, saya masih bisa makan. Syukurilah ibu. Kenapa kita tidak bersyukur dengan itu? Bu, caranya menampar seseorang yang melakukan keburukan, beri tamparan dengan kebaikan kita. Tapi kalau dia nggak berubah, Ustazah, itu kembalikan kepada dia dan Allah. Berikan dia, urusan kan. Jadi kembalikan urusan itu kepada Allah, sang pemilik diri dia. Karena setiap orang hari ini, dia tidak akan merasa dia bersalah. Karena apa? Karena kita melakukan sikap yang sama seperti dirinya. Dia aja digituin, dia aja bales, nah gitu. Maka tetap baiklah kepada dirinya. Ya sabar hari ini. Jadi saya harus gimana Ustazah? Saya bilang ikhlas. Ya ini titipan Allah. Allah sebenarnya sedang membersihkan harta ibu hari ini. Setelah itu apa? Ibu minta kepada Allah, minta ganti yang lebih baik, ya Allah.
Memang jika harta itu memang tidak terbaik untukku saat itu ya Allah, karena diambil dengan kondisi yang demikian. Maka ya Allah, jadikanlah aku punya hati yang lapang, bisa memaafkan orang lain. Nah, ada salah satu sahabat yang itu dijamin masuk surga. Karena apa? Nah, jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apalah amalannya Sa'id bin Abi Waqqas yang kata engkau ya Rasul dia adalah salah satu ahlu jannah, penduduk surga." Nah, kemudian Rasul bilang, "Datanglah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya padanya, apa amalannya?" Nah, datang nih sahabat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, apa amalanmu?" Hingga Rasul mengatakan, "Engkau salah satu ahlu jannah, penduduk surga." Kemudian apa dikatakan oleh Sa'ad? "Aku tidak melakukan apa-apa," kata Sa'ad. "Ah, masa kamu nih gitulah gitu ya. Apa sih kasih tahu dong sama kami gitu." Kemudian Sa'ad bilang begini, "Setiap malam ya, sebelum saya tidur, saya sampaikan kepada Allah, ya Rob, aku maafkan semua orang yang hari ini telah menyakitiku. Aku maafkan mereka semua ya Rob. Aku ikhlas ya Rob. Aku ridha." Itulah saat setiap malam sebelum tidur. Dia memaafkan siapapun itu. Memaafkan istrinya, memaafkan anaknya, semua orang. Hingga dia lapang hatinya. Dan itu aktivitas amalan dia sebelum tidur setiap hari. Kemudian apa dikatakan oleh sahabat? "Ya Allah, cuman itu yang membuatmu masuk surga gitu." "Ya nggak tahu," kata Sa'ad. "Ya, emang itu amalanku yang kulakukan sehari-hari." Nah, coba sesuatu yang kita anggap sederhana, remeh gitu ya, memaafkan, tapi ternyata luar biasa dampaknya. Sampai Allah memperkenankan saat masuk surga. Karena ya amalan yang seperti itu dia lakukan. Makanya kan nanti di yaumil akhir nih saya ceritakan karena saya dapat riwayatnya ini. Saya sudah tuliskan juga dalam rubrik Nafsiyah di website muslimanews.net. Nanti di yaumil akhir kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian saat kita berada di padang mahsyar, itu semua kan dalam kondisi ada yang duduk semua, ada yang duduk. Nah, kemudian ada malaikat yang datang ke tengah-tengah kita dan mengatakan, "Berdirilah, berdirilah, berdirilah." Yang berdiri itu adalah mereka ketika di dunia, dikatakan dalam satu riwayat itu, yang memaafkan saudaranya di dunia. Memaafkan saudaranya di dunia. Kemudian siapa yang langsung memberikan ganjaran pahalanya, Allah langsung memberikan itu kepada mereka itu. Makanya ada yang bertanya-tanya, siapakah mereka yang berdiri-berdiri ini? Kata malaikat, mereka lah orang yang langsung mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Jadi langsung loh, dapat rewardnya langsung Allah yang memberikan kepada mereka yang memaafkan ini. Itu salah satu, kalau kita bilang penghargaan yang Allah berikan kepada mereka yang suka memaafkan saudaranya, apapun itu di dunia. Masya Allah. Itu yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memaafkan, tidak mudah memaafkan orang lain. Nah, itulah yang dikabarkan oleh Umar bin Khattab. Ya, menceritakan itu bagaimana peristiwa nanti di yaumil akhir ya yang beliau mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Ya, kita kan berharap kita menjadi bagian itu ya di saat disuruh berdiri sama malaikat ya kan. Nah, kita kok nggak disuruh berdiri sama malaikat gitu ya. Ternyata kita nggak dapat penghargaan gitu. Yang ngasih penghargaan langsung Allah dikatakan pada saat itu di yaumil akhir. Coba nggak melalui perantara siapa-siapa, Allah yang langsung memberikan penghargaan itu kepada mereka. Yang ketika mereka di dunia itu mudah memaafkan orang lain. Masya Allah ya. Jadi bahkan ulama mengatakan salah satu balasan orang yang suka memaafkan orang lain adalah Allah memberikan surga. Surga yang katanya dari luar sudah terlihat bagus, nah apalagi ketika masuk ke dalam. Jadi surganya itu kayak, kalau mungkin sekarang mungkin rumah kaca gitu ya. Jadi orang melihat keindahannya itu dari luar luar biasa. Itulah orang yang mendapatkan surga ketika dia mudah memaafkan saudaranya. Nah, kemudian berikutnya, supaya lisan kita mulia. Nah, agar lisan kita mulia dan jauh dari kehinaan di dunia maupun di akhirat, maka yang harus kita lakukan yang pertama, lisan kita banyak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Mu'az bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena selalu berzikir kepada Allah." Nah, jadi apalagi nih hari Jumat ya, Masya Allah, hari Jumat adalah hari yang paling baik ya. Hari yang istimewa dalam Islam adalah hari Jumat.
Para malaikat tuh banyak turun di hari Jumat. Nah, ini ada salah satu kebiasaannya Sayyidah Fatimah. Nah, ini silakan nanti kalau mau diamalkan doanya ya. Ini saya bacakan doanya. Nah, jadi Sayyidah Fatimah itu akan ngomong sama khadimatnya ya, pembantunya. Wahai pembantuku, sekarang apakah matahari sudah naik? Ya, sudah tinggi, sudah naik ke atas. Biasanya kan pukul 12. Nah, saat itu khadimatnya akan keluar rumah dan dia akan melihat, iya, wahai Sayyidah Fatimah, matahari sudah naik, sudah meninggi gitu ya. Maka itulah waktu yang mustajab sampai akhir maghrib hari Jumat. Maka doa apa yang dibacakan oleh Sayyidah Fatimah saat matahari mulai naik sampai menjelang maghrib, dan itu adalah waktu mustajab, doa yang disampaikan atau doa yang dia ucapkan kepada Allah saat itu adalah Allahumma fikna bihalalika an haramatik. Lalu wa aghnina bi taatik an maksiatik aman wasiwa. Itulah doa yang selalu dibacakan oleh Sayyidah Fatimah di hari Jumat sampai maghrib. Nah, ini salah satu amalan ya. Jadi kalau kita mau mengikuti kemudahannya, mendapatkan keberkahannya para ulama, salafus sholih, para sahabat dan sahabat, ikutin doa-doa mereka dan zikir-zikir yang mereka sering lakukan. Insya Allah itu sudah terbukti ya keampuhannya. Nah, kalau saya kemarin saat suami saya pulang dari Jawa, beliau tuh sowan ke salah satu pondok pesantren. Nah, itu guru beliau itu memberikan apa namanya? Kalau kita bilang wasiat ya, wasiat zikir. Nah, jadi ada zikir yang dibacakan untuk memudahkan hidup kita. Nah, dan itu sering dibacakan oleh guru beliau dan alhamdulillah sudah terbukti keampuhannya. Jadi ada zikir yang itu dibacakan saat subuh dan maghrib. Nah, doa-doanya ada beberapa ya. Ada yang dibaca sampai 7 kali, ada yang dibaca sampai seberapa kali ya? 7, 7, ya 7, 7, 7. Nah, nanti kalau ada yang mau, nanti saya akan coba berikan ya, kalau mau. Nah, tapi kemarin saya juga dapatkan dari, nah tadi yang Sayyidah Fatimah itu bersanad ya doanya, itu dapatnya dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi kalau yang dibacakan oleh Sayyidah Fatimah itu bersanad dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi kalau ditanya saya doa itu dapat dari mana? Dari Ustadz Hadi Hidayat. Nah, udah Ustadz Hadi Hidayat akan dapat dari mana gurunya itu bersanad. Jadi kalau dalam keilmuan Sakofa, kalau sudah bersanad itu insya Allah kebenarannya sudah pasti gitu ya. Kalau sudah bersanad begitu, tidak diragukan lagi. Nah, kemudian saya kemarin dapat ceramah ya dari Habib Umar bin Hafiz. Nah, suami saya tuh beli kitabnya. Namanya Khulasah. Ini ada dijual di banyak. Ini suami saya kemarin pesan di Jawa. Ini kitabnya seperti ini. Ini Khulasah, ini kumpulan zikir-zikirnya Habib Umar bin Hafiz. Jadi, kalau para ulama salafus soleh yang sudah melakukan zikir-zikir ini, itu mereka sudah membuktikan keampuhan untuk kehidupan mereka, untuk keberkahan mereka, untuk kelapangan mereka, kemudahan semua enggak ya? Untuk kesehatan mereka. Nah, yang saya dapatkan waktu ceramahnya Habib Umar bin Hafiz, ada yang beliau sampaikan, kalau kita mau hidup tenang, ada zikir yang selalu beliau bacakan di setiap sholat. Setiap sholat fardu, selesai sholat fardu, bacalah ayat kursi. 1 kali, setiap sholat fardu. Kemudian setiap sholat subuh dan menjelang atau setelah sholat asar, ya petang hari, bacalah surah An-Nas 7 kali. Itu pagi dan petang. Kemudian ayat kursi itu setelah selesai sholat fardu. Nah, kenapa kita butuh amalan-amalan begitu? Nah, saya pernah, jadi pernah semua nih. Maksudnya saya pernah tuliskan ini ya dalam tulisan saya. Jadi ternyata salah satu senjata kaum muslimin adalah doa. Doa dan zikirnya kaum muslim. Di saat kita dalam kondisi kesulitan, di dalam kondisi tidak ada manusia yang menolong kita, maka doa itu akan bisa jadi tawasul. Tawasul itu apa? Tawasul itu yang menjadi perantara Allah hadirkan apa yang kita minta. Itu tawasul. Maka kita bisa bertawasul dengan doa kita bisa bertawasul dengan zikir kita.
Itu begitu. Jadi kalau bayang ya, ada seorang muslim yang dia jarang berdoa, zikir pagi petang nggak pernah, itu gimana Allah menolongnya? Makanya ada yang kita lihat, ada rumah yang seluruh kampung kebakar, tapi rumahnya nggak kebakar. Karena rumahnya itu dijadikan sebagai tempat untuk berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayatnya Allah. Makanya selamat rumahnya. Ada yang gempa bisa ya gitu ya, rumah orang sudah hancur, dia tidak hancur. Nah, itu karena apa? Karena penghuninya yang menempati rumah itu, dia selalu menghidupkan hatinya, meneguhkan hatinya dengan doa-doa dan zikir kepada Allah. Ya, jadi kebayang ya, kering sekali ketika diri kita tuh nggak jarang doa, zikir nggak pernah, zikir petang pagi nggak pernah, zikir malam nggak pernah sebelum tidur, coba. Jadi apa yang bisa menjadi wasilah Allah nolong kita, ya Allah gitu ya. Agak kepedean kita ya mau ditolong Allah kalau nggak pernah melakukan hal yang itu. Nah, kemudian berikutnya, lisan kita digunakan untuk banyak memberikan nasihat kepada sesama, sebab sabda Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita harus berdakwah. Dan yang terakhir, lisan kita digunakan untuk dakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lisan yang mengandung unsur dakwah adalah lisan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, siapakah yang lebih baik ucapan lisannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah, menyeru manusia kepada Allah, beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin. Quran surah Fussilat ayat 33. Maka kalau sudah begitu, kita nggak akan berpikir ya udah kita aja lah yang masuk surga, kita aja yang baikin diri kita, enggak. Tapi kita harus tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim dengan berdakwah. Ya, apalagi komunitas dakwah priority, dakwah sebagai prioritas. Masya Allah kan masuk dia kan ya. Ya, selesai, Afwan. Sudah selesai, kelas. Ya, saya kembalikan kepada Mbak hostnya ya, Mbak Solihah ya. Ya. Afwan ya Mbak, nanti dikutip dulu ya pertanyaannya, diambil dulu. Saya izin sebentar, ada yang datang tamu, saya Oh buka iya dulu. boleh, Ustazah. Ya. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa kajian dari Ustazah kita yang berkaitan tentang lisan yang mulia. Ya, jadi highlight-nya itu ya ibu-ibu ya belajar untuk diam. Jadi selama ini mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita selalu bersosialisasi dengan yang lain, mungkin ada penyakit yang namanya kepo ya. Kepo itu biasanya perempuan tidak luput dari kepo ya. Jadi mulai malam ini ya, setelah kita mengkaji bahwasanya dikurangi keponya itu, artinya lebih diarahkan ke yang bermanfaat. Jadi highlight-nya belajar untuk diam. Nah, baik sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, ini kami dari Dakwah Priority akan memberikan tayangan yang mana kami akan mengadakan acara pada tanggal 24 September di Tebing Tinggi, tepatnya di Hotel Malibu, yang mana nanti ibu-ibu mungkin bisa lihat ya atau diajak saudara-saudaranya atau keluarga, teman yang terkait dengan yang ingin bebas dari yang namanya hutang riba. Sebentar ya, Bu. Ya, alhamdulillah itu tadi sudah kami tampilkan ya untuk acara tanggal 24 September. Jadi ibu-ibu yang ada saudara atau
keluarga yang ingin ikut dalam acara kami, boleh menghubungi kami. Di yang belum masuk grup boleh, ini ada di kolom chat, boleh yang belum masuk grup di kajian kita boleh langsung gabung ya, bergabung. Nah, di situ nanti kami akan umumkan acara-acara yang akan kami laksanakan tanggal 24 September mendatang. Baik, untuk sesi diskusi, boleh ini berhubung Ustazah kita ada apa namanya sedikit tadi ya terkendala. Boleh di kolom chat, jadi kita rangkum nanti, ya kan? Atau yang mau ingin bertanya juga boleh, tunggu Ustazah datang ya. Nah, boleh di kolom chat pertanyaan ibu-ibu yang selama ini mungkin istilahnya apa ya, mengganjal ya selama ini tentang bagaimana lisan, bagaimana untuk memperbaiki lisan kita. Terkadang kita nggak sengaja ini berkata-kata terhadap saudara kita sendiri ya aib saudara kita sendiri gitu. Boleh di kolom chat ibu-ibu boleh ditulis alamat, Masya Allah. Di apa namanya di kolom chat ya Bu, ditulis pertanyaannya. Nah ini Ustazah kita belum datang ini. Boleh saya tunggu ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu ajukan kepada Ustazah. Kita lihat dulu ya. Nah, kemudian untuk mengingat waktu untuk minggu depan, nah itu kita dengan kajian dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk tetap istiqomah kita belajar Islam ini ya Bu. Jadi setiap minggunya itu kita berganti-ganti pemateri, yang mana pematerinya juga luar biasa beliau ya. Nah, insya Allah minggu depan itu kita hadirkan dari Kota Malang ya. Mungkin sudah pernah juga mengisi kita ya. Kalau boleh tahu itu namanya Ustazah Coach Dwi dia ya. Dia seorang coach, Ustazah juga ya. Nah, ibu-ibu sudah tahu beliau juga udah pernah mengisi kita gitu. Jadi itu minggu depan mengingatkan bagi ibu-ibu yang ingin ikut lagi kajian kita boleh diajak teman-teman saudara-saudara kita yang lain untuk tetap belajar Islam. Jadi khususnya ini kajian kita ini untuk umum ya Bu. Jadi boleh siapa saja boleh ikut hadir ya, tidak ada dikhususkan bagi siapa-siapa tidak. Yang penting muslimah. Nah, itu dia. Di sini siapa yang ingin bertanya boleh? Oh, di sini sudah ada ya. Bentar. Sepertinya belum ada ini pertanyaannya. Ini seperti biasa nanti saya tunjuk ini kalau belum ada yang menanya ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ini saya lihat di sini Ibu Darlia, Ibu Darlinawati. Beliau dari tadi ini raise hand ya. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang Ibu ingin sampaikan kepada Ustazah? Assalamualaikum Bu Darlina. Boleh di open mic Bu, open mic. Mic-nya jangan di mute, dibuka Bu, diklik mic-nya. Assalamualaikum Bu Darlina. Nah, beliau raise hand dari tadi ya, dari pertama. Sebentar ya Ibu-ibu ya, ini berhubung Ustazah kita ada tamu, jadi terkendala ini. Sudah Mbak, saya Oh, udah Masya Allah. dari tadi. Oh, iya. Ustazah, nah ini dia. Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh ya, tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih Ustazah. Mumpung ini ya, luar biasa temanya tentang lisan yang mulia. Jadi tadi Ustazah mengatakan ya tentang jembatan Shirathul Mustaqim tadi ya Ustazah. Jadi ada saudara kita yang tidak ridho, ternyata ketika kita melewati jembatan itu seharusnya kita lulus ya melewati jembatan itu, tapi karena ada saudara kita yang tidak ridho, akhirnya kita kecemplung ke neraka ya. Nah itu bagaimana Ustazah ketika misalkan kita nggak tahu nih ya, saudara-saudara atau teman-teman kita yang lalu-lalu
mungkin ada lisan kita yang tidak mengenakkan hati atau tersinggung beliau gitu ya, kawan-kawan kita nggak tahu nih, atau gara-gara bercanda gitu ya. Itu bagaimana Ustazah? Artinya kan itu sudah lama gitu mungkin, dan kita nggak tahu di mana keberadaan kita, artinya lisan kita ini mengatakan bahwasanya teman kita itu tersinggung gitu kan, dan tidak ridho terhadap lisan kita tadi gitu. Nah, itu bagaimana Ustazah agar Allah itu biar ridho kepada kita? Artinya apakah sejauh ini taubatan nasuha kita dengan Allah, atau ada amalan-amalan yang mana Allah memaafkan kesalahan kita gitu Ustazah? Nah, mungkin itu saja Ustazah, tafadhol. Oh, ini ada ini Ustazah, atau gimana? Dirangkum atau gimana Ustazah? Ya, silahkan. Apa pertanyaannya, Mbak? Nah, ini dari Ibu Sabah ya. Ibu Sabah ini beliau dari Medan ini. Mau tanya cara gimana kita bisa melupakan kesalahan orang kalau kita sudah memaafkan dia. Nah, mungkin sama ini ya Ustazah ya, seperti yang kayak saya tadi. Artinya kalau saya tadi kan pertanyaannya bagaimana apa yang kesalahan-kesalahan yang dahulu kita nggak tahu bahwasanya kawan kita itu tidak ridho. Nah, jangan sampai nanti di jembatan Siratul Mustaqim kita gara-gara itu kita kecemplung ke neraka itu, Ustazah. Nah, mungkin itu Ustazah boleh dijawab? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan jawab ya. Bagaimana tadi kondisi yang pertama ya? Kita punya teman tapi udah lama, maksudnya sudah lama kejadiannya kita bercanda, kemudian dia tidak terima sebenarnya dengan candaan itu, karena kita bisa ngelihat ya, orang yang kita candaan itu nggak suka tuh bisa lihat dari wajahnya gitu. Jadi kalau kita bilang, oh nggak tahu dong kalau dia sakit hati, mana tahu kita kan amalan hati, siapa yang tahu, kita bilang gitu. Tapi ketika kita lihat dari wajahnya, dari mimiknya, dari gesturnya, dia menunjukkan tidak suka, sebenarnya itu sudah menjadi gambaran kepada kita kalau candaan kita menyakiti hatinya, misalnya begitu. Nah, terus gimana caranya? Kan kita nggak ketemu lagi sama orangnya. Kalau misalnya masih bisa terhubung lewat WA, ya, lewat lewat telepon, kita bilang mohon maaf ya, mungkin sudah lama terjadi atau kejadiannya. Tapi saya kok hari itu gitu ya, kenapa lah saya tuh candanya begitu ya, misalnya begitu. Boleh nggak saya dimaafkan atau mau nggak maafin saya gitu. Nah, kamu kenapa gitu? Dia pun kaget ya, kan udah lama misalnya kata temannya. Iya, tapi saya khawatir bisa jadi itu yang membuat saya nanti susah nanti berhadapan dengan Allah. Ketika ada hati yang terluka, yang saya nggak tahu kalau kamu tuh saat itu sedang tersinggung gitu. Maafin saya, iya gitu. Nggak mungkin ada orang baik-baik ngomongnya kemudian dibalas dengan mungkin kasar gitu, nggak mungkin. Pasti kalau yang baik kita sampaikan akan baliknya baik juga. Nah, bisa jadi dia akan mengatakan, "Ya udah nggak apa-apa, saya sudah memaafkan. Ya semoga jalinan hubungan kita, ukhuwah kita semakin bagus ya," gitu. Jangan sampai karena peristiwa itu jadinya kita jadi nggak baik gitu. Nah, makanya saya suka tanamkan ini atau saya sampaikan kepada siapapun yang ikut kajian saya dalam jamaah saya, jangan sampai keluar dalam majelis ini kita saling bermusuhan. Karena kita nanti di hadapan Allah harusnya saling mencari. Ya Rob, di mana dulu temanku yang selalu sama bermajelis denganku, yang duduk denganku ketika duduk dalam majelis, yang sama dalam Zoom, kami sama-sama mengkaji agamu, ya Rob, mana temanku ya Rob? Yang kita tidak menemukan mereka di surga, kita akan tanya sama Allah. Karena teman yang solihah itu bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Dia akan bisa membantu temannya yang mungkin sudah masuk neraka, dan dia akan minta kepada Allah, ya Rob, izinkan aku ya Allah untuk mengambil temanku di neraka ya Rob. Padahal kami pada saat itu di dunia, kami sama-sama saling datang ke majelis ilmu, kami sama-sama saling sholat ke masjid, kami sama berangkat ya Rob untuk menuntut ilmu agama misalnya. Kami sama-sama saling menasihati karena Engkau ya Rob, karena Rasulmu ya Rob. Tapi aku nggak temukan ya Rob di surga, misalnya gitu. Makanya kenapa persahabatan yang itu dilandasi karena Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka nanti di surga bersama. Jadi kita akan bersama orang-orang yang kita cintai nanti di surga. Kita mencintai siapa? Keluarga kita, suami kita, anak kita, semuanya. Allah akan kumpulkan, tapi dengan syarat.
ya, dengan syarat. Apa syaratnya? Semua mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, ikutin semua perintahnya Allah. Jadi nggak ada yang semua cuma-cuma, tapi harus ada korbanan yang kita harus lakukan, ada amal yang harus kita lakukan. Jadi begitu. Jadi kita bilang sama saudara kita atau teman kita lah yang kita pernah sakiti, yang kita candain, nanti panggil aku ya. Kalau aku nggak ada di surga, cari aku ya di neraka misalnya. Bantu aku untuk keluar dari neraka. Karena syafaat dari orang solihah, dari sahabat solihah itu bermanfaat nanti di yaumil akhir. Nah, kemudian tadi bagaimana cara melupakan apa tadi itu? Melupakan kesalahan ya. Bagaimana cara kita bisa lupa kesalahan orang kalau kita udah maafkan? Ya, caranya begini. Saya alhamdulillah sudah menerapkan ini sudah cukup lama lah gitu ya, tapi tidak begitu lama sekali ya. Tapi saya sudah lakukan ini. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, selalu bantu saya untuk bersihkan hati saya. Jadi setiap saya sholat, saya sampaikan kepada Allah, ya Rabb, bersihkan hati saya, Allah. Mudahkan saya untuk memaafkan siapapun itu. Jadi kalau dalam hidup, ya mungkin saya usianya mungkin tidak lebih tua dari ibu-ibu semua, ibunda solihah, mungkin saya masih muda lah. Mungkin kalau ukuran 30-an masih muda ya. Pengalaman hidup mungkin belum banyak. Ketemu manusianya mungkin masih sedikit dibandingkan ibunda-ibunda solihah yang lainnya. Tapi saya selalu yakini, setiap kemanapun saya melangkah, ketemu siapapun manusianya, ya Allah, jadikan saya selalu berprasangka baik kepada mereka. Jadi kita tuh minta perlindungan sama Allah. Jadi yang pertama adalah doa, minta perlindungan sama Allah. Nah, kalau kita tadi sudah memaafkan, maka jangan diulang-ulang kalimat-kalimat yang menyakiti hati kita. Nah, seringnya kan kita suka mengulang kan. Misalnya kita ngobrol nih sama suami, ih tahu nggak, dia tuh kemarin masa bilang aku begitu loh. Kan udah maafin. Ngapain diulang kalimat itu? Kalau kalimat itu kita ulang, itu akan menyakiti diri kita. Kan tadinya sudah maafin. Kalau sudah memaafkan, harusnya ketika lisan mengatakan maaf, maka hati juga harus menerima. Itulah sebenarnya kita sudah ridho. Jadi kalau masih lisan memaafkan, hati itu masih mengganjal, itu belum ridho kitanya. Dan di situ kita harus koreksi. Sampai kapan kita harus menahan ganjalan itu di dada kita? Kan tadi saya bilang, kita berhak nggak untuk bahagia? Berhak. Kalaulah hadirnya orang yang tidak baik ini membuat kita menjadi baik, kenapa kita harus marah? Kenapa harus kita bilang, kenapa ya Rob engkau pertemukan aku dengan dia ya Rob? Dia yang menyakiti hatiku, dia yang membuat aku hancur, atau dia yang melukai diriku. Kenapa ya Rob? Ambil hikmahnya. Kata Allah, aku pertemukan dia denganmu agar kamu semakin sabar. Aku ingin tahu, kata Allah, setiap kita tidak akan tahu kualitas keimanan kita kalau tidak diuji. Benar tidak? Orang yang belajar di sesuatu lembaga pendidikan, kita nggak akan tahu prestasinya, kita nggak tahu dia pinter atau enggak kalau nggak dikasih ujian. Benar tidak? Nah, kita manusia. Kita akan tahu kualitas keimanan kita, sudah seberapa level kita iman ini kepada Allah, kalau tadi dikasih ujian. Dan hari ini Allah hadirkan orang yang tidak baik, itu bukan berarti itu tidak baik bagi kita. Bisa jadi kehadiran mereka itulah yang membuat kita hari ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya selalu begitu, saya selalu berkaca pada diri saya. Saya bilang, ya Rob, terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan orang-orang yang seperti ini. Yang seperti ini maksudnya yang ada yang memfitnah, ada yang melukai. Bahkan ya saya ya dengan suami kan kami sama-sama yang sering datang ke jemaah. Kami sering mengisi kajian. Itu tidak terlepas dari banyaknya hasad orang, Ibu. Jadi Allah itu mengatakan ya lewat Rasulnya, Rasul mengabarkan kepada kita hasad itu atau dengki itu, ya hasad itu apa? Hasad itu tidak menyukai kebaikan yang ada pada diri kita, itu hasad. Orang itu tidak menyukai kebaikan itu pada diri kita, maka dia hasad. Jadi hasad itu bisa terjadi dimanapun. Dari orang yang solih kepada yang solih, ustadz ke ustadz, ustazah ke ustazah, itu ada hasadnya. Manusia biasa ke manusia biasa, ibu-ibu ke ibu-ibu itu ada hasadnya. Setiap kita itu ada hasad masing-masing. Nah, kita nggak akan terlepas dari itu selama manusia masih punya hawa nafsu. Gitu. Yang tadi saya bilang,
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau misalnya di majelis itu rame, kayak misalnya hari ini mungkin komunitas dakwah priority, rame ini yang ngikutin kajiannya. Ada yang nggak suka dari komunitas yang lain. Nah, begitu. Jadi setan itu tahu caranya memecah belah kita. Setan itu kalau bagi mereka yang tahu, kalau setan itu kalau misalnya manusia udah tahu perkara yang haram, dia nggak akan mau lakuin kayak zina, gitu ya. Udah tahu tuh, kayak riba itu kita nggak mau lakuin. Nah, setan tahu. Nah, setan akan memberikan kita gangguan lewat apa? Saling mendengki satu sama lain buat kita berpecah belah. Gitu caranya setan. Adu domba, namimah. Itu kerjaan setan. Jadi dia akan lihat nih, keluarga mana yang adem ayem, nah dia buat gangguan. Dia lihat nih, tetangga mana yang adem ayem, dia buat gangguan. Dia lihat ini, komunitas mana yang makin bagus, dia akan buat gangguan di komunitas itu. Dia akan pecah belah. Ini ustadz-ustadz mana nih, dia akan benturkan. Begitu, itulah manusia. Selama dia punya hawa nafsu, dia bisa melakukan kesalahan yang demikian. Makanya tadi, bagaimana cara kita pertama minta perlindungan dari Allah dengan doa. Yang kedua, ya kita amalkan. Jadi ada amalan-amalan kita sehari-hari yang kita lakukan untuk mengarah ke sana. Yang pertama, saya biasakan untuk ketika beramal tidak mengucapkan amal itu kepada siapapun. Ya nggak apa-apa, orang nggak tahu kalau kita yang melakukannya. Jadi kalau bahasa kita tuh bersedekah, kalau dia bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak usah tahu. Jadi tutup mulut kita. Kalau kita buat kebaikan kepada siapapun, tutup. Misalnya ada seseorang bisa jadi sesuatu, padahal karena kita yang membantunya, tutup mulut kita untuk mengatakan dia jadi begini karena aku, tutup mulut kita. Ketika kita sudah mengikhlaskan apa yang hari ini tidak ada pada kita, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik gantinya. Jika misalnya hari ini Allah belum memberikan apa yang menjadi harapan kita, ya sudah ikhlaskan. Sampaikan kepada Allah, ya Rabb, kalau di dunia aku nggak dapatkan ini, ya Allah, aku minta nanti balasannya di akhirat, yang itu lebih baik daripada dunia. Nah, misalnya hari ini, tadi, dengan memaafkan ini, engkau balas. Dengan engkau memberikan langsung ganjaran pahalanya darimu, ya Rabb, nanti yaumil akhir, maka aku ikhlas, ya Rabb, untuk memaafkan dia. Maka kesalahannya bagiku udah tiada lagi. Nah, dan cara yang terbaik adalah segera memulihkan hati. Nah, memulihkan hati itu nggak susah sih Bu sebenarnya. Cara memulihkan hati itu adalah memang kita banyak menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Ini salah satunya. Hadir dalam majelis. Mengingat nasihat, mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya itu akan membuat hati akan semakin baik. Kemudian segera cari circle, cari lingkaran yang bagus Bu. Jadi pilih teman-teman yang baik-baik. Yang memang kalau ketemu, aduh, kita ada kajian, yuk kita ke sana. Ayo di sana ada tahsin, kita belajar tahsin. Jadi begitu, jangan cari teman yang, di sana baru buka kafe, katanya makannya enak-enak. Ya bolehlah sesekali. Tapi jangan sering seperti itu. Di sana ada toko baju yang bagus, aduh, jilbabnya keren-keren, kekinian gitu. Ke sana yuk, kan. Itu bolehlah sesekali, tapi jangan sering-sering. Tapi cari teman yang mengarahkan kita itu kepada Allah. Kan hari ini yang kita lupa adalah apa? Kita sibuk agar orang mengenal kita, tapi kita lupa untuk mengenal Allah. Cari teman yang mengajak kita mengenal Allah, Ibu. Jadi kalau ditanya, seberapa besar cintanya seseorang kepada kita adalah kita lihat seberapa peduli dia dengan akhirat kita. Kalau dia nggak peduli dengan akhirat kita, berarti dia orang yang tidak cinta sekali dengan kita. Karena nanti tempat kembali yang paling kekal adalah akhirat. Nah, jadi kalau sudah begitu, minta perlindungan kepada Allah, kita mengikhlaskan, mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita memaafkan, maka insya Allah, seiring dengan waktu, insya Allah kita bisa melupakan. Tapi jangan memaksakan, tapi memulihkan. Kalimat saya tidak memaksakan. Karena setiap orang punya proses masing-masing kan, memaafkan orang lain. Kita nggak bisa memaksakan proses saya, itu bisa ada di diri Ibu. Karena bisa jadi proses saya lebih cepat, Ibu tidak bisa lebih cepat. Tapi kita mencoba untuk apa? Memulihkan. Ya. Jadi pemulihan terbaik adalah dengan mendekati Allah. Mendengar nasihat Allah dan Rasulnya. Itu pemulihan yang lebih baik. Dan punya bestie yang solihah. Itu bagus pemulihan yang baik. Nah, sekarang mungkin siapa bestinya? Suami sendiri bestinya. Ya, kalau yang terbaik adalah suami sendiri, bestinya yang solih, insya Allah
Suami yang soleh itu pasti akan membantu istrinya dalam memulihkan lebih cepat sakit hatinya. Apalagi kalau diajak belanja, ya kan ya. Semua masalah selesai kalau sudah diajak belanja. Lupa itu udah. Apalagi diajak makan dapat bonusnya, ya kan Bu ya. Nah, begitu. Jadi kita punya hak untuk bahagia. Jadi jangan masukkan diri kita ke dalam rasa dendam dan benci. Itu akan menyulitkan diri kita sendiri dan membuat kita akan jadi terpuruk nanti. Tidak menjadi orang yang bahagia. Itu dia. Iya, Allahu a'lam bishawab. ini ada pertanyaan Ustazah, 2 lagi nih. Boleh dirangkum aja nanti Ustazah ya. Boleh, boleh. Nah, ini dari Ibu Rika Haryati. Beliau bertanya, mengapa seseorang masih bisa menyakiti orang lain dengan lisannya, sementara dia sering atau taat dalam melakukan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apakah ada yang salah dengan ibadahnya, Ustazah? Mengapa ibadah-ibadah yang telah dilakukan tidak bisa menjaga lisannya? Nah, itu dari Ibu Rika Hartati. Kemudian ini dari Ibu Bekti Utami dari Lampung ya. Beliau bertanya, saya dulu itu orangnya pendiam, Ustazah, tapi seiring berjalannya waktu saya menjadi banyak bicara. Sampai sekarang saya sadar dan bingung kenapa saya berubah begitu. Saya berusaha untuk kembali diam, tapi lingkungan saya menekan kembali untuk menjadi banyak bicara agar semua pekerjaan dan kedisiplinan di lingkungan ini. Kadang saat sholat saya sampai menangis karena hal itu. Saya takut ini menjadi dosa. Mungkin Iya. itu Ustazah, boleh dirangkumkan saja. Ya, tafadhol Ustazah. Iya, ini sebenarnya tanda-tanda waktunya harus segera berakhir ya. Iya. Ya, baik, baik, baik. Saya bisa tahu kok itu. Ya, jadi yang pertama, kenapa ada orang yang ibadahnya baik, ya, kemudian suka menjalankan dan lainnya, tapi lisannya sering tajam kepada orang lain. Yang pertama berarti ibadahnya itu belum memberikan dampak kepada aktivitas amal ibadah, amal perbuatannya. Hendaknya setiap muslim itu dia satu kesatuan. Setiap ibadah itu akan dampaknya kepada amal perbuatannya. Karena itu yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Siapapun ya, kalaulah dia mendirikan sholat itu akan mencegahnya dari kemungkaran. Begitu kata Allah. Siapapun yang menegakkan sholat, maka yang akan membantunya untuk mencegah dari kemungkaran atau berbuat mungkar. Nah, dia ibadah sunnah, kemudian dia beramal, dia pisahkan. Nah, makanya kalau bahasa kita tuh namanya sekulerisme. Dia memisahkan antara perbuatannya di dunia dengan amal ibadahnya kepada Allah di akhirat, untuk akhiratnya. Nah, kenapa ada orang yang punya pemikiran ini, atau punya pandangan ini, atau punya pemahaman ini, namanya sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupannya. Karena dia berpikir ketika dia berbicara, Allah nggak mengawasi. Dia tidak mau, dia tidak tahu, atau bisa jadi dia tidak memahami itu. Ketika dia berbuat, ketika dia berkata, dia berinteraksi, Allah akan memberikan penilaian. Ada catatan. Siapa yang mencatat? Ada malaikat. Dari Allah mengatakan tadi dalam Quran surah Al-Qaf ayat 18. Ada 2 malaikat yang selalu mencatat setiap hari-hari kita. Ya, Rakib dan Atid. Berarti dia melupakan itu. Berarti ketika dia beramal, dia tidak menghadirkan ada istilah yang namanya idrak silabilah. Bahwasannya Allah itu ada sebagai sang penciptanya dimanapun keberadaannya. Dia tidak menghadirkan idrak silabilah, itu ruh namanya. Ya, kalau kita bahasakan ya sesuatu yang bernilai ruhiyah. Jadi amalnya itu putus dari nilai ruhiyah. Beramal tapi nggak ada nilai ruhiyahnya. Artinya tidak punya ketersinambungan dengan Allah. Koneksinya tuh ke Allahnya dia putuskan. Nah, sering nggak kalau kita dengar kalimat begini? Kalau ada masalah, kemudian kita bilang, yuk kita kembalikan yuk kepada Islam. Allah, kamu sikit-sikit Islam. Gak salah bawa-bawa Allah. Gitu. Nah, itu tandanya ketika beramal dia sudah memisahkan agamanya. Makanya kita akan lihat ada orang yang beribadah luar biasa. Tapi dikatakan Rasul ketika dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka surga bukan tempatnya. Maka harusnya ketika dia beribadah dia satukan dengan amalnya. Jadi harus berdampak. Ada namanya idroksilabilah dalam aktivitas sehari-harinya. Dia hadirkan, Allah itu mengawasinya muraqabah. Allah maha mengawasinya kemanapun dia berada. Maka ketika dia mengatakan, apa ya dalam sholat kita? Yang kita baca saat di awal rakaat pertama, Allahumma, yang kita mengatakan Allahumma
Innama wa nusuki wa mahyaya Ini wa wajah mamati. tuh, wajah. Ya, innama wa nusuki wa mahyaya. Ya, ya, innama salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya hidupku, matiku, ya, itu di tangan Allah. Aku serahkan kepada Allah. Tapi dalam kesehariannya tidak demikian. Berarti apa? Ketika dia lisankan. Makanya kenapa para ulama mengatakan, kenapa ketika sholat itu kita tidak khusyuk? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita nggak tahu apa yang kita lisankan. Makanya kita nggak bisa menghadirkan bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah. Ada seorang sahabat, saat berwudu saja dia menangis terisak-isak. Kemudian ditanya sahabatnya, kenapa kamu saat wudhu saja kamu menangis? Dan dia mengatakan apa? Wahai sahabatku, setelah wudhu, aku akan bertemu dengan Robku. Aku akan komunikasi dengan Robku. Aku akan bicara dengan Robku. Maka aku tersentuh, katanya. Makanya kenapa ada orang yang sholat itu biasa aja, nggak ada dampak apapun pada dirinya. Karena dia tidak menghadirkan Allah sedang berinteraksi dengannya ketika dia ibadah. Ketika dia sholat, Allah sedang melihatnya. Allah sedang mendengar apa ucapan yang dia sampaikan. Doa apa yang dia panjatkan. Dan dia tidak sadar itu. Makanya ada seorang sahabat saat wudhu saja, dia sudah terharu. Dia bilang, saat aku selesai wudhu ini, aku akan berhadapan dengan Robku. Aku akan bicara dengan Robku. Aku akan berkomunikasi dengan Robku. Tidakkah hatiku merasa senang, wahai sahabatku? Dia mengatakan itu kepada temannya. Masya Allah ya. Hati yang penuh dengan keimanan, yang bersih itu, dia akan mudah untuk tadi, setiap apapun yang datangnya dari Allah, dia mudah tersentuh. Itulah hati yang baik itu. Hati yang bersih. Makanya kalau tadi ada ibadah, dia sholat, tapi tidak berpengaruh dengan aktivitas sehari-harinya, perlu kita tanda tanyakan gitu loh. Nggak perlu kita tanya juga ke orangnya, kamu itu tidak menghadirkan Allah ya dalam setiap amalmu, nggak perlu juga. Tapi kalau mau memberikan nasihat, boleh. Tapi dengan kalimat yang asal. Nah, bisa jadi demikian. Karena banyak kan, dia sholat, korupsi juga lakukan. Dia sholat, dia rajin dengan amal ibadahnya, tapi juga melakukan kemaksiatan, berzina, dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu jawabannya. Yang kemudian yang kedua, saya dulu orangnya pendiam, ya. Kemudian saya sekarang banyak bicara. Tapi kondisi ini yang meminta, misalnya ini kondisinya yang membuat saya harus banyak bicara gitu. Sama, saya juga dulu pendiam, Ibu. Saya tuh nggak percaya ya saya pendiam ya. Enggak lah, karena saya ngomong hari ini kan banyak bicara. Hampir 2 jam ya saya ngomong kan. Tapi saya banyak bicara setelah saya mengkaji Islam dan saya punya kewajiban untuk dakwah. Saya dulu, ya saya kalau kembali ke saya, ya saya contohkan, saya juga bukan orang yang suka banyak berinteraksi dengan manusia. Saya suka membaca. Saya suka berinteraksi dengan buku daripada dengan manusia. Jadi kalau sudah istirahat waktu sekolah, saya banyak belajar, saya baca buku. Saya nggak sedikit saya teman dari mulai saya SMA dari SMP SMA saya sedikit teman, nggak banyak teman saya karena saya sukanya dengan baca buku. Nah, tapi kondisinya ya, kalaulah orang yang punya pemahaman, orang yang punya pemikiran Islam, orang yang baik, orang yang bijaksana, diam itu akan membahayakan. Kenapa? Kalau orang baik diam, orang yang tahu tentang hukum Allah diam, orang yang paham agama diam, siapa yang akan melakukan aktivitas nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat? Siapa yang akan melakukan aktivitas dakwah yang Allah wajibkan kepada setiap muslim? Siapa? Kan hari ini, Bu, kondisi kita yang tidak baik-baik saja dalam sistem hari ini. Kita kan harus sadari, kita bukan dalam kondisi yang hidup dalam naungan Islam. Benar. Setiap saat, Bu, hitungan per detik, Ibu, banyak orang yang berzina hari ini. Banyak orang yang melakukan perdagangan manusia hari ini. Banyak narkoba hari ini. Banyak melakukan pebegalan hari ini. Apalagi di Medan. Jangan main-main. Jam 10 malam di Medan keluar habis. Begal. Jam 7 pagi begal. Saya nggak tahu kapan keluar yang aman di waktu di Medan ini. Semua waktu begal di Medan ini, Bu. Tapi kalaulah kita yang tahu kebenaran Islam, yang paham agama, kita diam. Terus siapa, Bu, yang akan menyadarkan masyarakat, yang membantu umat untuk kembali kepada hukum Allah, untuk kembali kepada sistem Islam? Kalau tidak dengan dakwah. Dan kita harus bicara. Tadi kalau Bu Bekti bilang,
karena bagian dari tuntutan dari kondisi di mana dia tadi ada dalam satu lingkungan ya, harus banyak bicara agar semua pekerjaan dan kedisiplinan di lingkungan itu bagus, dia harus bicara, kenapa tidak? Jadi bicaranya itu untuk kebaikan, itu harus gitu. Jadi bukan berarti yang saya sampaikan kita harus banyak diam, ya kan? Dalam kondisi itu ketika tidak perlu kita bicarakan, tidak perlu tadi mencampuri urusan orang lain, tidak perlu kita melakukan adu domba, gibah, nah, itu diamnya kita. Tapi kalau untuk kebaikan di lingkungan itu kita harus bicara, kita harus show up. Saya suka sampaikan kepada jamaah saya, kalau ibu-ibu hari ini diam, ibu tahu, kemaksiatan yang hari ini masih terjadi di tengah-tengah kita, bukan karena banyaknya pelaku kejahatan, Ibu. Saya bilang itu. Terus saya sampaikan dalam satu forum para dokter, para profesor di salah satu instansi pendidikan di Kota Medan. Ketika saya diundang untuk ngisi ceramah Zoom di sana, saya bilang kepada mereka, Ibu, kemaksiatan hari ini yang terjadi, kejahatan yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita, bukan karena kontribusi pelaku kejahatan saja, saya bilang. Tapi karena apa? Diamnya orang-orang baik seperti ibu-ibu semua, saya bilang. Kemana ibu-ibu semua yang punya jabatan, doktor, profesor? Di mana ketika ada kemaksiatan? Tidakkah harusnya meluruskan? Saya bilang. Ini harus jadi renungan kita. Ibu tahu, orang yang pertama kali yang akan Allah berikan kesempatan masuk ke dalam neraka, itu bukan pezina, bukan perampok, bukan narkoba. Orang yang pertama sekali akan Allah celupkan ke dalam neraka, Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu tapi diam dengan ilmunya. Dia tidak sampaikan kepada masyarakat, dia tidak dakwahkan kepada umat. Itu yang pertama kali akan merasakan bahaya api neraka. Mereka akan merasakan nyalanya api neraka pertama kali. Orang yang berilmu, yang paham agama, tapi dia diam. Tidak dia sampaikan kepada umat. Dia tidak mau memperbaiki kondisi umat. Mereka lah orang-orang yang akan merasakan pertama kali sentuhan api neraka. Nauzubillah. Nah, jangan sampai kita punya kebaikan, kita tahu pemikiran Islam, kita tahu pemahaman agama, kita diam. Hati-hati, akan membahayakan diri kita nanti juga di yaumil akhir. Masya Allah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban saya. Iya, ini ada terakhir Ustazah dari Ibu Nurmaliana. Ini terakhir Terakhir Ustazah. lagi. Ya. Iya. Apakah orang yang curhat termasuk gibah, Ustazah? Oke. Kalau curhat masalah diri sendiri, ya itu nggak gibah kan ya. Tapi dia sedang menyelesaikan masalah dia kan. Nah, yang dikatakan gibah itu menceritakan perkara orang lain, kemudian orang lain itu sebenarnya memang tidak suka dibicarakan gitu. Tapi kalau misalnya begini, guru membicarakan masalah muridnya, muridnya tuh selalu tidur kalau dalam kelas. Akhirnya dia bicarakan kan, kenapa sih si murid ini selalu tidur dalam kelas misalnya. Kemudian dia sampaikan, gimana sih keluarganya? Kan dia cari tahu nih. Nah, akhirnya dia ngomong kan sama guru yang lain gitu untuk menyelesaikan masalah muridnya. Dalam perkara yang demikian, maka apa yang harus dilakukan? Bilang ya. Bentar ya. Nah, dalam perkara demikian kan harus kita bicarakan masalahnya. Nah, membicarakan masalahnya itu bukan menggibahi murid dan keluarga muridnya, tapi sedang mencari solusi gitu. Gimana muridnya itu jangan sampai sering tidur karena ternyata di rumahnya dia sering disuruh bekerja sama ibunya sampai dia kurang waktu tidurnya misalnya. Nah, atau di tengah-tengah kita, misalnya ada teman A sama B punya problem. Mungkin nggak akur lah gitu. Nah, ini kita temennya juga nih, teman A sama teman B gitu ya. Terus kita ngobrol sama teman yang lain gitu. Kamu tahu nggak kalau si A sama si B nggak akur gitu? Iya, aku tahu. Kamu tahu ceritanya kenapa? Iya, aku tahu. Nah, kita tuh punya niat untuk menyelesaikan masalah A sama B. Boleh nggak kita menceritakan masalahnya itu? Boleh. Jadi menceritakan masalah itu bukan untuk tadi semakin menambah-nambahi akan semakin runyam, tapi harus mencari solusinya. Jadi dia berharap si A sama B tuh akur lagi gitu. Gimana ya caranya? Yuk kita bantu mereka yuk gitu. Dan akhirnya kan mereka cari tahu tuh masalahnya. Mereka saling diskusi. Oh, bermulanya ketika A minjem uang sama si B gitu. Tapi si B itu lama ngembalikan pinjamannya. Salah, si A minjem ke yang B, si A yang lama balikan uangnya ke B, si B marah, begitu. Rupanya dari situ mulai nggak akur misalnya. Oh, karena masalah pinjam meminjam gitu. Nah, kita yang tahu masalahnya, kita bicara,
Kita ceritakan sama teman kita yang lain untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, itu boleh. Jadi begitu yang dikatakan menyelesaikan masalah, bukan menggibahi. Jadi kalau gibah itu memang menceritakan masalah untuk semakin tidak baik kondisinya. Ya, tapi itu memang sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang diceritakan. Jadi dia tidak suka sedang diceritakan aibnya. Tapi bukan menyelesaikan masalah ya, tapi semakin membuat masalah baru gitu. Nah, itulah yang kita dilarang untuk melakukan hal yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustazah, mungkin ada sedikit nasihat untuk kami, para ibu-ibu ya, yang mungkin ada kelalaian dengan lisan kami yang suka kepo ini ya Ustazah ya. Boleh nasihatnya Ustazah? Iya. Kepo itu bagus kalau pada tempatnya. Ya, misalnya kepo terhadap pemberitaan sekarang. Apalagi kondisi yang hari ini kita lihat ya, di Rempang ya, luar biasa kan zalimnya ya penguasa. Udah tanah mereka yang mereka miliki sudah lama, mereka harus pergi dari tempat itu. Dan mereka bilang, kemana kami mau pergi, dari mana kami mencari makan, mata pencarian kami pakai apa gitu. Karena mereka hanya taunya nelayan. Dan mereka tuh harus pergi dari tempat itu. Jadi kalau kepo dalam urusan umat nggak apa-apa. Untuk menyelesaikan urusan umat itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kepo dengan urusan rumah tangga orang lain. Yang memang kita tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah tangga orang lain. Itu yang dia tidak dibolehkan untuk kita kepo. Mungkin nasihat saya, singkat saja, jadilah orang yang memiliki hati yang bersih, karena hati yang bersih itu akan mencerminkan sesuatu yang baik. Ibarat kaca yang bersih itu mantulnya juga akan baik. Dia akan bisa membantu kita untuk melihat keindahan apapun dari kaca itu. Tapi kalau sudah hati yang kotor, apapun yang kita lihat itu semua tidak baik. Mau sebaik apapun manusia itu. Maka lisan kita hendaknya diarahkan ya untuk berkata yang baik-baik atau diam. Kalau tidak berkata baik-baik. Jadi lisan ini sebenarnya cerminan dari hati kita. Makanya kalau ada lisan yang tajam, itu menandakan, itu menunjukkan hatinya tidak baik. Hatinya tidak bersih. Saya tidak menghukumi hati siapapun, tapi saya menggambarkan apa yang dikatakan ulama. Apapun yang kita keluarkan dari lisan kita itu sesuai dengan apa yang ada di hati kita dan di pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah tidak bagus, hati kita tidak baik, maka lisan yang dikeluarkan juga tidak baik. Dan hati-hati dengan orang yang seperti ini. Nanti di yaumil akhir, Allah akan perlihatkan orang yang suka namimah, mengadu domba, itu lisannya ya akan keluar, kemudian Allah akan potong dengan gunting. Nah, itu ada kondisi yang demikian. Kenapa? Lisannya itu, lidahnya suka mengadu domba manusia, suka berkata-kata kotor dan suka menggibah manusia yang lain. Jadi jangan sampai kita mendapatkan azab yang demikian. Kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari bahaya api neraka. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah luar biasa materi kita pada malam hari ini ya, dengan Ustazah kita, dengan guru kita, yang mana pelajaran yang sudah Ustazah berikan kepada kita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah semua. Ya, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita dapat hari. Teruslah kita mengkaji Islam, belajar Islam, dan mengamalkan dan mendakwahkannya. Baik, Alhamdulillah, syukran jazakillah khair kepada Ustazah. Semoga ini menjadi amal jariah buat Ustazah ya. Dan syukran jazakillah juga kepada ibunda-ibunda semua yang telah hadir dalam mengkaji setiap Jumat malam Sabtunya. Jangan bosan-bosan ibu-ibu. Jadi minggu depan kita mengkaji terus ya dengan pemateri yang berbeda lagi. Dan mungkin kita akhiri saja kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, kalau kami ada kesalahan, mohon dimaafkan ya ibu-ibu, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, izin Ustazah, sekali lagi nanti kalau kapan-kapan lagi boleh kami undang lagi ya Ustazah ya. Masya Allah luar biasa ini materinya. Nanti berjumpa dengan Ustazah dengan materi yang berbeda lagi ya. Baik, saya akhiri kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Syukran Ustazah. Wa iyaki wa iyakuna. Afwan. Ya. Saya tutup ya ibu-ibu ya.